berkaitan dengan badan ad hoc Bu Ita, itu kan sangat penting sekali ya. Badan ad hoc itu penyelenggara di masing-masing tempat seperti kecamatan, desa, dan di di TPS itu ya. Itu rekrutmennya gimana, itu proses rekrutmennya badan ad hoc? Mungkin kan tidak semudah gitu kita, karena butuh apa istilahnya, karena itu pembentukannya banyak. Badan ad hoc itu kan butuh waktu dan proses yang harus detail gitu. Kita coba jangan ceritakan perekrutan badan ad hoc kita. Silakan. Untuk pengalaman rekrutmen badan ad hoc kemarin ya, di mana kita tidak menetapkan kembali badan ad hoc yang dari pemilu ke pemilihan. Jadi kita rekrutmen ulang, Mas. Betul, ulang. Rekrut ulang itu kan dengan konsekuensi kita harus tahapan kan dari awal lagi kan. Ada pengumuman seleksi administrasi, terus kita ada tes wawancara, dan nanti pengumuman seleksi PPK atau PPS itu sendiri. Dan kebetulan tahapan itu beririsan. Ketika tahapan rekrutmen PPK belum selesai, sudah disusul dengan ini rekrutmen PPS. Di mana dulu yang menjadi kendala apa? Kita belum memiliki badan ad hoc. Jadi untuk rekrutmen PPK dan PPS dilakukan oleh KPU sendiri. Berarti itu pas waktu kan PPK sekaligus beririsan dengan pembentukan PPS ya. Berarti KPU belum dalam perekrutan PPS belum bisa dibantu oleh PPK ya. Betul sekali, ya. Berarti sepenuhnya dilakukan oleh KPU Pati ya. Ceritanya lucunya gini juga, kita dulu kan masih pakai CAT ya. CAT itu kan dimana CAT itu dengan kita membutuhkan kayak device seperti PC, jaringan internet yang harus stabil. Itu kendalanya. Terkadang untuk beberapa titik CAT itu servernya kadang down, kadang kendala listrik mati, yang dimana nantinya jawaban belum ke save, jadi peserta ujian itu mengerjakan ulang lagi. Di situ kelemahan dari CAT. Itu berarti prosesnya juga melalui pendaftaran online atau manual itu pendaftarannya untuk masyarakat yang ingin menjadi badan ad hoc? Untuk rekrutmen badan ad hoc kemarin itu sejak pemilu dan pemilihan kita menggunakan aplikasi Syakba, Mas. Syakba, sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Di situ untuk sistem teknologi tersebut kita digunakan untuk proses pendaftaran sampai penyimpanan data penyelenggara KPU, dan itu badan ad hoc itu sendiri. Berarti untuk pendaftaran melalui aplikasi Syakba ya tadi, apakah bisa masyarakat Pati yang ingin mendaftar manual, apakah bisa diterima itu kita? Jadi kita tuh misal manual langsung datang ke KPU, mendaftarkan diri, menyerahkan berkas-berkasnya, bisa enggak itu? Jadi kita tuh tetap, namanya sistem kan nggak langsung serta-merta pakai sistem saja kan, tetap ada manualnya. Jadi secara fisik pelamar badan ad hoc datang ke kantor KPU, menyerahkan berkas-berkas pendaftaran tersebut, dan dia juga berkewajiban mengupload berkas-berkas pendaftaran tersebut di aplikasi Syakba sebelum jadwal pendaftaran tersebut ditutup sampai pengumuman seleksi administrasi. Vita, kaitan tadi pendaftaran sampai mengupload berkas-berkasnya di Syakba, terus sampai pelaksanaan, terus berkaitan pelaksanaan tesnya CAT itu di mana saja tempatnya Vita? Untuk tes CAT misalkan PPK, PPS itu di mana saja tempatnya? Itu kan membutuhkan tempat dan fasilitas. Mungkin tesnya tidak manual kan Vita, mungkin CAT itu kan mungkin pakai komputer kan gitu. Kan itu membutuhkan fasilitas komputer, terus apa itu internet. Sebelum persiapan tes CAT itu apa saja persiapannya Vita, kaitan dengan tempat dan fasilitas yang menunjang untuk kegiatan CAT itu Vita? Untuk persiapan tes CAT sendiri, kita sebenarnya berkoordinasi dengan sekolah tempat tes CAT itu berlangsung. Jadi kita sebelum pelaksanaan itu kita datang ke sekolah bersama Ibu Kadif untuk melakukan koordinasi. Ini seperti teknisnya seperti apa, pembagian ruangnya seperti apa, jumlah device untuk
tes CAT itu sendiri, tenaga teknisinya ketika nanti ada trouble seperti itu, nanti kita berkoordinasi dulu Mas Ki. Nah setelah pihak sekolah oke, kita langsung bisa melaksanakan tes CAT tersebut. Di mana saja itu kita tempatnya? SMK seperti 1 SMK untuk 1 tes PPK kemarin ada SMK 1, SMK 2. itu. Oke, yang itu berkaitan dengan perekrutan PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Untuk perekrutan Badan Ad hoc BPS prosesnya kayak apa, Vita? Nah ini menarik Mas Ki. Ketika ini pelantikan PPK selesai dilakukan pada tanggal 16 Mei 2024. Setelah dilantik mereka langsung bekerja untuk PPK itu sendiri untuk menyiapkan tes PPS. Jadi ketika tanggal 16 Mei 2024 mereka dilantik, tanggal 17 Mei-nya sudah itu tes CAT PPS. Luar biasa itu ya. Tanggal 16 dilantik, luar biasa itu, menarik itu. Tanggal 16 dilantik, tanggal 17 sudah melaksanakan tugas untuk merekrut PPS, membantu KPU. Nah, bahkan sorenya tuh langsung mereka bergerak Mas di tempat-tempat tes CAT PPS tersebut. Waktunya sempit, harus melaksanakan tes perekrutan PPS, kaitannya menyiapkan tempat, sarana prasarana, koordinasi dan sebagainya gitu ya. Berburu dengan waktu lah kita. Oke, untuk kaitan perekrutan pembentukan Badan Ad hoc PPK dan PPS, Vita, apakah KPU Pati dalam hal ini Subak Panjenengan, apakah mengalami kendala-kendala yang mungkin signifikan itu di pas pelaksanaan perekrutan? Mungkin pendaftaran, mungkin pas memasukkan berkas-berkas ngupload di aplikasi Siaba, atau pelaksanaan tes CAT-nya, apakah ada kendala-kendala yang signifikan, Vita? Untuk kendalanya ya, dulu kan delalah kok berbarengan divisi lain tahapan juga kan Mas Ki. Kita juga untuk pembagian personel kurang gitu ya. Jadi terpaksa mau nggak mau memaksimalkan personel di Subak saya sendiri. Seperti itu. Karena panjenengan kan Subaknya kalau boleh tahu, Vita di Subak Farmas dan SDM punya staf berapa itu? Untuk staf ASN sendiri saya punya 3. Dan untuk yang diperbantukan jabatan fungsional ada 1. Oh gitu ya. Hanya berapa orang ya, kurang dari 10 orang ya, yang mengampu melaksanakan Badan Ad hoc ya. Betul sekali. Itu kaitannya itu kan dia kalau sudah ngeklik atau gimana itu mungkin sudah muncul nilai, sebetulnya dia nilainya sekian, perkiraan terima atau enggak. Yang saya tanyakan Vita, kebetulan ini kan pas di tugasnya panjenengan selaku Subak Farmas dan SDM kaitan Badan Ad hoc. Ketika pelaksanaan tes sudah selesai, nilai hasil tes CAT muncul. Yang jadi pertanyaan saya, apakah komisioner KPU Kabupaten Pati dalam hal ini untuk menentukan yang diterima atau enggak selaku mungkin pas PPK maupun PPS itu mutlak pada dasarnya hasil tes CAT itu, atau ada kriteria lain dalam komisioner menentukan ketika rapat pleno itu, Vita? Nah, untuk menentukan siapa saja yang lolos seleksi tersebut, tentunya pertama nilai CAT, nilai wawancara. Kita ini ada tanggapan masyarakat dan rekam jejak, Mas Ki. Jadi sangat mempengaruhi penilaian Bapak Ibu Komisioner seperti itu ya. Jadi orang ini tuh layak untuk, misal ketika dulu di PPK pemilu dia menjadi Badan Ad hoc. Ketika dia daftar lagi, kok seiring berjalan waktu ketika pemilu tersebut dia bikin masalah, itu pun menjadi pertimbangan Bapak ya? Ibu Komisioner untuk menentukan apakah dia layak jadi Badan Ad hoc lagi atau tidak. Gitu. Berarti banyak ya kriteриanya Vita ya, penilaian seperti CAT, hasil CAT, terus diwawancari ya. Itu terus selain CAT wawancara, terus rekam jejak yang bersangkutan lewat tanggapan masyarakat ya. Berarti dalam hal ini perekrutan Badan Ad hoc juga mempertimbangkan tanggapan masyarakat kaitan itu ya. Dia pantas enggak, mungkin di luaran dia
bermasalah, ada tanggapan ya, itu juga jadi pertimbangan KPU Pati ya dalam menentukannya. Oke Bu Wita, itu berkaitan. Jadi selama ini perikutan Badan Nehok tidak menemui kendala yang sangat signifikan ya untuk mengganggu kegiatan itu ya, bisa diatasi semua Bu Wita ya. Oke, terima kasih Bu Wita. Terus berkaitan dengan itu Bu Wita, pemantau pemilu. Untuk pemantau pemilu itu kan perlu pembentukan pemantau pemilu atau enggak ya di Subaknya Panjenengan itu? Nah, kaitannya dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2004 itu kita. Untuk pemantau pemilu itu. Pemantau sendiri itu sifatnya mereka mendaftarkan diri ke KPU, di KPU dengan persyaratan yang sudah ada. Kita mengacunya pada PKPU nomor 9 tahun 2022. Itu ada semua syarat pemantau, apa saja daftar-daftar yang harus diajukan ke KPU. Nantinya KPU menerbitkan akreditasi, selanjutnya menjadi pegangan bagi pemantau itu sendiri untuk melakukan kegiatannya. Berarti pemantau pemilu itu mendaftarkan diri ya di KPU, bukan KPU juga membuat istilahnya pendaftaran pemantau, enggak ya? Tidak Mas, karena pemantau itu dari luar. Oh gitu. Oke, untuk Wita, untuk pemantau sendiri itu memang harus warga KPU, warga Kabupaten Pati atau boleh warga kabupaten untuk kaitannya pemantau kita? Pemantau itu bisa pemantau dalam negeri dan pemantau luar negeri. Kita kan selama ini kan karena pemilihan ya, jadi fokusnya di Kabupaten Pati seperti itu. Oke Vita, berkaitan pemantau ketika dia mendaftarkan diri ke KPU. Oke Vita, berkaitan dengan tadi yang sudah dengan Pak jelaskan kaitannya Badan Nehok, kegiatan sosialisasi. Nah, terus berkaitan dengan itu kan di kegiatan pemilu dan pemilihan serentak itu kan ada pemantau ya Vita ya. Tugasnya pemantau kan juga penting itu ya untuk berjalannya kegiatan pelaksanaan pemilu itu. Nah, itu pemantau itu apakah ada KPU Pati membuka pendaftaran pemantau atau gimana Vita berkaitannya perikutan pemantau itu Vita? Untuk pemantau sendiri itu adalah bagian dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat untuk membantu ya. Nah, betul. Jadi sebelum hari H pemungutan suara, KPU Kabupaten mengadakan sosialisasi dulu Mas Ki, mengundang LSM atau yang pemangku kepentingan terkait datang ke KPU untuk diberikan sosialisasi. Gambarnya seperti apa kalau mau daftar jadi pemantau, kita jelaskan, kita kasih pengertian ini loh, ini kita tunjukkan peraturannya harus mengacu pada peraturan berapa, PKPU berapa, kita jelaskan, dan akhirnya ada yang mendaftar sebanyak 7 pemantau. 7 pemantau yang daftar ya? Keterima semua. Terima semua. Berarti 7 semuanya diterima semua. Karena mereka sudah memenuhi syarat. Terakreditasi gitu pemantau. Medsosnya KPU apa saja sih Vita biar sobat pemilih ini tahu ini? Teman pemilih perlu dikepo ini medsosnya KPU. Kita tuh punya daripada kepo ini sobat pemilih kepo namanya IG. Untuk di IG nanti yang sudah nginstal Instagram ketik aja KPU Kapati. Nanti keluar. Nah, di Facebook juga ada, di Twitter, platform YouTube juga ada. Lengkap ya. Di medsosnya KPU ada, Facebook juga ada, Twitter juga ada, Instagram ada, YouTube juga ada, YouTube juga ada, TikTok sudah ada ya. Ada juga TikTok. TikToknya sudah ada. Wah menarik ini. Untuk di sebagai jaringan sudah lengkap itu ya, seperti medsosnya, Twitter ada, Facebook ada, YouTube ada, TikToknya sudah ada ya. Oke Bu Wita, apa yang jangan sampaikan tadi sudah panjang lebar kepada sobat pemilih, sudah jelas yang panjenengan sampaikan tadi berkaitan sebagai panjenengan di Parmas dan SDM. Oke Bu Wita, maturun sangat, terima kasih banyak sudah hadir di podcast KPU Pati, The Podcast Demokrasi Bumi Pati. Oke, terima kasih Bu Wita.